Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yang terdiri dari saya sendiri Widya Risma Gandari dengan NIM 231108042 dan rekan saya Ahmad Ali Ridho dengan NIM 2311108028 dan juga Ahmad V.A. Kulcija dengan NIM 23111080040 akan mempresentasikan poster dengan judul Deteksi Kanker Melalui AI menggunakan pembelajaran supervised learning dengan anggota algoritma Knaers-Nickborn atau disebut juga dengan KNN. Video ini dibuat untuk menyelesaikan UAS mata kuliah pengolahan data biomedis. Selamat menyaksikan. Proyek ini merupakan tugas besar dari mata kuliah pengolahan data biomedis. Solusi yang kami tawarkan dirancang untuk membantu tenaga medis dalam mempercepat proses diagnosa serta mengurangi potensi kesalahan dengan menggunakan sistem berbasis data. Dengan mengintegrasikan teknologi pemrosesan data dan kebutuhan medis modern, analisis data dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Hal ini diharapkan mampu mendukung upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Teknologi yang digunakan dalam penelitian ini berbasis dataset yang diambil dari platform Kaggle. Dataset tersebut berbentuk file CSV yang memudahkan pengolahan data dalam skala yang besar. Untuk pemrogramannya, kami menggunakan bahasa Python yang dikenal handal dan efisien dalam proses analisis data serta pengembangan model machine learning. Dalam penelitian ini, kami membandingkan performa dua algoritma machine learning yaitu Knaers-Nickborn atau KNN dan NavBase dalam mendiagnosis kanker berdasarkan dataset yang digunakan. Hasil menunjukkan bahwa KNN memiliki tingkat akurasi sebesar 92% dengan keunggulan pada prediksi data yang kecil dan jarak yang terukur dengan baik menggunakan Euclidean distance. Namun, kelemahan KNN adalah waktu komputasi yang lebih lama, terutama pada dataset yang besar, karena algoritma ini menghitung jarak setiap data satu persatu. Sementara itu, NavBase memberikan tingkat akurasi sebesar 89%. Walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan KNN, algoritma ini sangat cepat dalam melakukan klasifikasi, terutama pada dataset yang besar, karena tidak memerlukan jarak. Namun, asumsi independensi antar fitur pada NavBase dapat menjadi kelemahan jika fitur dataset saling berkorelasi. Dari perbandingan ini, KNN lebih unggul dalam akurasi, sedangkan NavBase lebih unggul dalam efisiensi waktu. Pemilihan algoritma terbaik bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, apakah lebih menekankan pada akurasi atau kecepatan. Pada algoritma kali ini menggunakan pemrosesan data atau yang disebut juga dengan preprocessing, diantaranya yang pertama mengumpulkan data medis seperti CT scan dan MRI dari sumber dataset. Yang kedua, menyimbangkan kelas data, misal jumlah pasien kanker dengan jumlah pasien tanpa kanker. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan fitur-fiturnya. Data memiliki 285 baris dan 12 kolom. Target yang kami cari adalah kelas, kemungkinan 0 untuk jinak dan 1 untuk ganas. Berikut adalah beberapa fitur-fiturnya. Yang pertama adalah age atau usia pasien. Pada dataset kami, usia pasien dalam rentang 30 hingga 77 tahun. Kemudian adalah tumor size. Tumor size ini adalah ukuran tumor. Pada dataset kami, ukuran tumor berkisar pada 0 hingga 50 mm. Selanjutnya adalah degree of malignancy atau tingkat keganasan kanker. Dan terakhir adalah status iradiasi. Ini artinya pasien tersebut pernah menerima radioterapi atau belum. Train data yang kami gunakan adalah 256 sampel atau dalam persentase 90%. Kemudian testing data sebanyak 29 sampel atau 10% dalam persentasenya. Selanjutnya adalah KNN.
AI digunakan untuk klasifikasi penyakit kanker pada pasien. Algoritma yang digunakan adalah KNN. KNN bekerja dengan membandingkan data baru dengan data yang sudah ada berdasarkan jarak, misalnya Euclidean distance. KNN dapat dengan mudah menangani target yes atau no dengan menentukan mayoritas label dari tetangga atau titik terdekat, misalnya kanker atau tidak kanker. Kesimpulannya adalah model KNN menunjukkan akurasi tinggi pada tren data, yakni sebesar 0,972 dan akurasi yang baik pada testing data sebesar 0,866. Hasil akurasi ini sudah bisa dikatakan good fit, karena nilai-nilai tersebut lebih mendekati ke angka 1. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Video ini kami tutup dengan quotes dari saya, Urip Kui Urup. Unity in Diversity. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih baik. Ijo Royo Royo. Laskar Jogopati Jenggirat Tani. Sekian dan terima kasih.